Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, selamat bergabung di Dejaku On Air, podcast Kanwil DJP Jakarta Pusat. Bersama saya Fasiha, penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Seperti biasa, saya tidak sendiri, telah hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita penyuluh yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini, yaitu Bang Togar Anarolum Bantobing. Silakan Bang, disapa dulu. Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya kawan pajak. Insya Allah kami doakan juga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula dengan usaha kawan pajak semua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024 tentang perlakuan perpajakan bagi kerjasama operasi. Saya yakin kawan pajak semua sudah tidak sabar nih Bang, ingin tahu apa sih yang dibahas, apa sih yang diatur di dalam PMK 79 tersebut. Nah, sebagai gambaran kawan pajak semua, saya kasih sedikit latar belakang dulu nih ya Bang ya. Jadi kawan pajak semua, PMK 79 2024 ini dilatar belakangi untuk memberikan kepastian hukum. Yang pertama nih, memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan kemudahan administrasi, serta menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya bagi pelaku usaha dalam kerjasama operasi. Nih Bang, biar lebih lanjut, kawan pajak biar lebih paham, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 79 ini apa ya Bang ya? Jadi tadi sudah mungkin Kak Pasha juga singgung ya, kita harus memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan kemudahan. Kalau dulu mungkin kawan pajak yang praktisi-praktisi ini yang mungkin hadir pada live IG kita hari ini ya, kalau dulu KSO itu kayak abu-abu gitu Kak. Oke, jadi belum jelas, gak ada yang ngatur di peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau sekarang ada PMK 79 ini, di mana KSO itu sudah nanti sangat jelas sekali dan kita akan ulas khusus live IG hari ini. Oke, gitu Kak. baik. Ya. Bang, kalau saya membaca PMK ini, ternyata ada pokok bahasan bahwa PMK ini mengatur dua ya Bang ya? Ya. Mengatur dua baik dari sisi wajib pajak maupun bagi yang tidak wajib NPWP gitu ya Bang ya kira-kira. Nah, lebih lengkapnya seperti apa nih Bang? Jadi gini, Kak Pasha, kawan pajak sekalian yang hadir, sekarang dengan adanya PMK 79 ini berlaku tanggal 18 Oktober 2024 Kak. Jadi kalau sekarang sudah berlaku ya, Oktober 2024 tanggal 18. Tanggal 18 ya. Nah, di PMK ini sudah sangat jelas sekali, sekarang hanya ada 2 KSO. Kalau bahasa Inggris sering dipakai joint operation atau JO gitu ya. Nah, di KSO ini sekarang sangat jelas sekali bagaimana KSO yang pertama, yaitu KSO yang wajib ber-NPWP. Oke. Jadi ketika kawan pajak nih sama temennya nih, sama-sama pemilik perusahaan PTA dan PTB ingin melaksanakan kerjasama, maka si KSO yang dibutuhkan nanti, misalnya KSO AB, itu dia wajib ber-NPWP. Dan itu kriterianya bagaimana sudah diatur jelas. Nah, yang kedua jenisnya adalah KSO yang tidak wajib ber-NPWP dan tidak wajib ber-PKP. Oke. Seperti itu. Berarti sudah dibedakan ya Bang? Sudah ya? dibedakan. Nah, untuk lebih pemahaman lagi nih Bang, kita membahas terkait yang KSO yang wajib PWP terlebih dahulu nih ya Bang ya. Lebih dalamnya lagi bagaimana kewajiban-kewajibannya itu apa-apa aja Bang? Mulai dari mungkin mendaftarkan. Betul, mendaftarkan terlebih dulu kan, karena dia wajib kan ya. Betul. Nah, tadi saya sudah sampaikan Kak Pasha, ada kriteria yang sudah diatur jelas di dalam PMK 79 ini bahwa kriterianya ada 3. Yang pertama yaitu melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Kemudian yang kedua mengeluarkan biaya atau pembayaran penghasilan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga menerima atau memperoleh penghasilan. Ketika kriteria KSO yang seperti ini, jadi KSO-nya itu jualan, KSO-nya itu mengeluarkan biaya, kemudian KSO-nya itu menerima atau memperoleh penghasilan, maka dia hukumnya wajib ber-NPWP. Ketika sudah wajib ber-NPWP, berarti dia harus mendaftarkan diri. Ya. Mendaftarkan dirinya kemana? Yaitu di KPP di mana lokasi kedudukan KSO tersebut. Nah, ini perlu dicatat ya Bang ya. Kedudukannya di mana nih kan gitu ya? Ada si A, katakanlah di Jakarta kan. Ya. Si B di Kalimantan. Saya harus daftarnya di mana? Jakarta atau Kalimantan? Itu sudah diatur juga sangat jelas di PMK ini, yaitu dengan dilihat dari perjanjiannya Kak.
Jadi perjanjian KSO itu menunjuk di mana. Oke. Karena kan di dalam perjanjian KSO-nya itu ditunjuk berdiri di Kalimantan, maka daftarlah di Kalimantan. Oke, berarti tergantung perjanjian lokasinya di mana gitu ya, Betul, Bang, di ya. dalam kontraknya. Nah, jangka waktunya kawan-kawan sekalian ini adalah 1 bulan maksimal ketika si KSO ini melakukan kegiatan. Harus mendaftarkan NPWP. Seperti itu untuk pendaftarannya dulu, Kak. Kalau untuk PKP-nya gimana, Bang? Nah, terkait tentang BKP nanti Jadi kan pajak soalnya ada penyerahan barang ya, Bang, ada ya. penyerahan barang kan, barangnya kan BKP nih misalnya. Betul. Nanti kan pajak kalau ada yang bingung dan kita masih live, silakan ya menuliskan pertanyaan di komen IG kita ya, Kak, Iya, ya. silakan. Karena nanti kita ulas juga. Nah, kawan pajak ketika KSO yang jenis ber-NPWP ini dia melaksanakan penyerahan dan melebihi batasan tentunya, Kak, ya. Jadi aturan-aturan umumnya mengikuti ketentuan umum PPN, Iya. misalnya 4,8 miliar dan sebagainya, itu mengikuti ya. Nah, di KSO ini kalau melebihi batasan, kemudian salah satu anggota atau lebih dia adalah PKP, maka hukumnya KSO ini wajib PKP. Oh, baik. Walaupun satu anggota yang PKP, maka tetap wajib PKP. Wajib PKP. Oke, kuncinya di situ Kuncinya ya, di kawan situ. pajak semua ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, si KSO ini anggotanya ada 2, Kak. Tadi saya katakan Jakarta dan Kalimantan. Iya. Si Jakarta di bawah 4,8, si di Jakarta non PKP, Non PKP. Kalimantan juga non PKP. Iya. Tapi KSO ini melaksanakan penyerahan lebih dari 4,8, maka wajib PKP. Oke. Kemudian ternyata KSO ini menyerahkan di bawah 4,8, katakanlah 2 miliar. Tapi yang di Jakarta ini sudah PKP, yang di Kalimantan non PKP, maka hukumnya tetap wajib KSO ini PKP. Jelas sekali ya, kawan pajak, sudah dicontohkan sama Bang Toga sekalian. Nah, kalau tadi kaitan dengan PKP, Bang, berarti ada kewajiban lagi nih, Bang. Ya. Kewajiban dari KSO tersebut terkait dengan PPN dan PPNBM-nya gimana, Bang? Nah, tentunya ketika sudah PKP maka kewajibannya kan melekat nih, Kak. Iya. Yang pertama ada PPN, yang kedua ada PPNBM. PPNBM. Nah, kawan pajak, KSO yang seperti ini saya sebutnya biar gampang nih. KSO wajib NPWP, gitu ya. Biar kita enak membedakan ya, Bang. Membedakannya karena KSO wajib NPWP. Nah, ketika KSO yang wajib NPWP ini sudah PKP dan dia menyerahkan baik BKP maupun JKP-nya anggotanya kepada pelanggan dia atau KSO-nya langsung kepada pelanggan, maka harus PPN dan PPNBM. Jadi ada pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah kalau barang tersebut kategorinya barang mewah. Nah, DPP-nya kalau misalnya anggota ini menyerahkan kepada KSO, contoh tadi saya kasih contoh Jakarta dan Kalimantan, kemudian mendirikan sebuah KSO, katakanlah ditunjuk KSO-nya ada di Jogja, gitu ya. Jadi ada KSO di Jogja sehingga si KSO itu tadi harus mendaftarkan diri di Jogja dan dia PKP. Katakanlah si A yang di Jakarta ini menyerahkan BKP atau JKP kepada KSO. Iya, yang di Jogja. Yang di Jogja, dari Jakarta ke Jogja, maka juga harus ada PPN-nya. Iya. Gitu ya. Nah, DPP-nya untuk yang anggota menyerahkan kepada KSO itu menggunakan nilai kontribusi yang disepakati tiap anggota dan terperinci dalam perjanjian kerjasamanya atau dokumen kesepakatan. Kemudian KSO kalau menyerahkan kepada pelanggan, misalnya KSO di Jogja ini jualannya ke katakanlah di Semarang, gitu ya. Maka KSO kepada pelanggan ini menggunakan aturan secara umum. Misalnya DPP-nya berapa ya sesuai nilai jualnya mereka, harga jualnya berapa, penyerahannya, seperti itu. Berarti harus dipisahin ya, Bang ya, dibedain ada harus DPP dipisahin ya, Bang ya. Nah, itu terkait dengan DPP, PPN dan PPNBM-nya, Bang. Betul. Nah, terus kaitannya ada lagi nih, Kak. Tadi kita tentang penyerahannya. Bagaimana dengan pengkreditan pajak masukannya? Nah, jadi ketika sudah ada transaksi penyerahan seperti ini, kawan pajak baik anggotanya ke KSO maupun KSO ke pelanggan itu wajib membuat faktur pajak, Kak. Nah, faktur pajak ini jadi wajib buat faktur pajak jika anggota yang menyerahkan adalah PKP. Tadi saya kasih contoh Jakarta PKP. Iya, PKP. Kalau yang menyerahkan adalah anggota non PKP, bagaimana kita ulas, Kak, dengan contoh-contoh soalnya. Nah, wajib buat faktur pajak jika anggota yang menyerahkan adalah PKP maksimal saat penyerahan KSO kepada pelanggan. Oh, okay. Jadi saat penyerahannya ada sedikit berbeda dengan undang-undang PPN ya, PPN, di mana ada pembayaran ataupun barang diserahkan. Yang mana yang duluan? Nah, ya, yang duluan.
kalau kejadian seperti ini KSO-nya sudah PKP, terus anggota yang Jakarta tadi juga PKP menyerahkan barang kepada KSO, di mana barang tersebut nantinya akan mungkin diolah sedikit atau mungkin di packaging atau bagaimana. Tapi kalau KSO biasanya terkait dengan kontrak itu pekerjaan konstruksi gitu ya, Iya. konstruksi. Misalnya si A ini punya dia industri besi gitu ya, kirim ke KSO bikin untuk bangun sebuah gedung gitu ya. Nah, di mana ketika penyerahan atau tagihan termin gedung ini baru dibuka faktur pajaknya, maka dari situlah faktur pajak dari anggota KSO wajib dibikin. Oke. Jadi jangan bikin dulu. Kalau barang yang dari anggota KSO kepada KSO, walaupun sudah diserahkan, namun barangnya masih ada di KSO, bukan atau belum diserahkan kepada pelanggannya KSO, maka jangan dibuka dulu. Oke. Gitu ya. Belum wajib PPN-nya. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tentang pengkreditan pajak masukannya? Pengkreditan pajak masukan ini bahwa dapat dikreditkan oleh anggota KSO atau oleh KSO sepanjang memenuhi ketentuan. Kembali ke ketentuan tentang pengkreditan pajak masukan. Benar. Selama ketika sudah dibuat faktur pajaknya, berarti kan maaf ya, ada telepon masuk kan aja. Jadi ketika faktur pajak masukan sudah diterima, berarti kalau anggota ke KSO, berarti KSO memiliki faktur pajak masukan. Maka si KSO tadi berhak mengkreditkan selama memang faktur ini memenuhi ketentuan. Misalnya lengkap identitasnya, kemudian barangnya, jadi mengisinya udah benar dan lain sebagainya, gitu ya. Itu tentang pengkreditan pajak masukannya. Nah, kalau untuk contoh lagi Bang, ada yang mau ditambahin nggak Bang? Ini sebelum saya bertanya terkait dengan yang mana kalau KSO ini kan ada diatur terkait PPN dan PPNBM, tentu saja diatur pula terkait dengan perlakuan PPh-nya ya, begitu ya Bang ya? Betul. Nah, ada yang mau ditambahin dulu Bang sebelum saya lompat ke PPh. Iya, perlakuan PPh-nya. Jadi kawan pajak nanti kalau mungkin mendengarkan penjelasan kita ini kurang memahami ya, contoh soal juga sudah disediakan di PMK ini Kak. Di lampirannya ya Bang ya. Saya akan coba baca satu contoh yang ada di PMK 79 ini. Jadi sebagai contoh misalnya ada PTK dan PTL membentuk KSO dengan nama KSO KL yang bergerak di bidang real estate. Jadi dia bikin rumah gitu ya, bangun rumah. Nah, KSO KL telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Untuk membangun 10 unit kondominium, PTK memberikan kontribusi kepada KSO berupa tanah dengan nilai yang telah disepakati di dalam tadi kita sebutkan perjanjian kerjasama ataupun kontrak. Sebagai contoh adalah 200 miliar. Kemudian yang anggota yang satunya yaitu PTL itu memberikan kontribusi berupa jasa konstruksinya. Jadi si K ini pemilik tanah, yang L ini memiliki keahlian sebagai yang mendirikan bangunannya, gitu ya, sebagai konstruksinya. Itu kalau disebutkan sebagai yang mendirikan tadi konstruksinya, itu kontribusinya disebutkan di dalam perjanjian adalah 100 miliar. Nah, KSO KL melakukan penyerahan berupa 2 unit kondominium kepada Tuan M. Jadi unitnya ini sudah laku, yang beli adalah Tuan M. Pada tanggal 1 Juli 2025, KSO K dan KSO dan Tuan M tadi membuat atau menandatangani serah terima nih. Bisa AJB, bisa PPJB gitu ya. Dengan harga jual sebesar 40 miliar per unit. Jadi beli 2, 80 miliar totalnya. Nah, berdasarkan hal di atas, maka perlakuan PPN-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas penyerahan BKP berupa 2 unit kondominium pada Tuan M, maka KSO wajib buat faktur pajak pada tanggal berapa, yaitu 1 Juli 2025. Karena saat utangnya kapan? Pada saat penyerahan. Ya kan tadi ya. Seperti yang Abang jelaskan sebelumnya ya. Berapa nilainya? Karena 2 unit 2025 nih Bang ya. Betul. Ceritanya nih ya. 2025 ya. Jadi di 2025 seperti kita ketahui tarifnya adalah 12% ya. Jadi 80 miliar dikalikan dengan tarif yang berlaku pada saat itu. Iya. Karena saya kasih contoh 2025 maka dikalikan dengan 12%. Kalau saat ini berarti kalikan dia 11%. Kemudian karena
ada PPNBM-nya karena termasuk barang mewah sesuai dengan kriteria harga jualnya, gitu ya, maka ada barang mewahnya sebesar 2 kali 40 juta tadi, berarti 80 miliar dikali 20% tarifnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kontribusi yang mungkin akan pajaknya adalah hal baru dari anggota kepada KSO. Maka atas kontribusi yang pertama yaitu PTK, yaitu yang menyerahkan tanah, itu wajib buat faktur pajak sebesar berapa, yaitu 2/10 kali 200 miliar sama dengan 40 miliar. Kemudian yang PPN-nya sebesar 12% dikali 40 miliar. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan PTL? Sama. Jadi kalau PTL dia menyerahkan jasa konstruksinya yang sudah disepakati adalah 100 miliar, maka cara menentukan DPP-nya adalah 2/10 dikali 100 miliar. Kemudian ketemulah angka 20 miliar, silahkan dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku pada saat itu. Kalau 11 ya 11, kalau 12 ya 12. Nah, paling lambat kapan PPN atau faktur pajak ini harus dibuat? Yaitu pada saat KSO membuat faktur pajak kepada pembeli, yaitu pada tuan seperti itu Kak Pasya. Gimana Kak Pasya, jelas nih? Jelas. Nah, kawan pajak semua, contoh ini yang sudah diuraikan oleh Bang Togar ini juga terdapat di dalam lampiran PMK 79-nya ya Bang. betul. Ya. Nanti bisa dibaca ulang lagi ya Bang, kalau memang ada yang kurang jelas, dibaca pelan-pelan. Insya Allah sudah terjawab semua yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Nah, kita geser nih Bang. Kita geser ke perlakuan PPH sekarang nih Bang. Gimana Bang perlakuan PPH-nya yang diatur di PMK 79 ini? Oke Kak Pasya, jadi tadi kita sudah bahas PPN ya, sekarang fokus tentang PPH-nya. Nah, ketika PPH bagi KSO yang wajib NPWP ini, maka dikenakan PPH yang pertama adalah tidak final. Oke. Kemudian yang kedua adalah PPH final. Kalau tidak final, maka dikali dengan penghasilan kena pajak. Oke, penghasilan kena pajak. Kita sering sebutnya juga boleh penghasilan itu kena pajak gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau PPH-nya final, maka dikalikan dengan DPP. DPP. Ya. Nah, apa saja atau bagaimana tentang PPH tidak final ini, Kak? Sebagai kawan pajak biar jelas nih tentang PPH tidak final, itu penghasilan kena pajak KSO itu dikurangi dulu dengan tentunya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KSO. Biaya 3M itu ya Pak? Nah, biayanya betul harus 3M. 3M. Nggak boleh yang nggak 3M. Itu sudah ketentuan umum PPH. Iya. Jadi ketika KSO sudah mengeluarkan biaya, silahkan dicatat yang 3M. Kemudian dikurangkan oleh sebagai pengurang dari penghasilan brutonya, ketemulah kita sering sebut dengan laba. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan biaya 3M itu? Apa saja? Termasuk dengan biaya yang dikeluarkan dan dibebankan oleh KSO, termasuk adalah kontribusi yang tadi kita ulas di PPN. Oke, termasuk ya Bang. Ya. Jadi kontribusi anggota kepada KSO itu adalah penghasilan bagi anggota. Kemudian kontribusi anggota dicatat penghasilan saat kapan? Yaitu saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan sama. Jadi kontribusi ini baru boleh dicatat baik secara PPN maupun PPH ketika si KSO sudah menerima atau menerima uang berarti ya, atau menyerahkan BKP JKP ke pelanggan. Ya. Nah, KSO mengakui pembebanan biaya berasal dari kontribusi anggota. Kemudian penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPH umum dalam SPT tahunan. Bagi anggota yang sudah pajak luar negeri kan bisa jadi boleh. Jadi orang sudah pajak luar negeri nggak punya ada di sini, bikin KSO dengan perusahaan di sini boleh. Boleh ya Bang. Itu dikenakan PPH pasal 26. Oke, untuk yang luar negerinya ya Bang. Yang luar negeri PPH tadi. pasal 26. Nah, ini udah jelas sekali. Itu yang tidak final Kak. Iya. Bagaimana dengan yang final nih Kak? Ini lengkap banget ini PMK ini kan pajak. Jadi silakan nanti juga dipelajari lagi di PMK-nya, cari di Pajak Go ID PMK 79 biar Kak pajak ketika melaksanakan atau sebagai praktisi nih, boleh juga konsultan yang hadir mungkin pada hari ini kalau punya klien yang bidangnya KSO gitu ya, membentuk sebuah KSO, pelajari lagi biar lebih tahu secara detail. Nah, kita kembali lagi nih Kak, bagaimana dengan ketika PPH final bagi KSO yang wajib NPWP ini? Maka
biaya 3M termasuk kontribusi anggota tidak dapat dibebankan. Oke, khusus yang untuk final ya Bang ya? Seperti final pada umumnya. Iya, pada umumnya. Ya kan? Ketika dia sudah menggunakan PPh final, maka biayanya harus dikoreksi. Ya. Karena penghasilan sudah dikenakan final langsung. Ya. Kemudian, anggota mengakui penghasilan yang berasal dari kontribusi kepada KSO saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan. Sama ini perlakuannya ya. Jadi kontribusi baru diakui ketika sudah menerima penghasilan dari pelanggan ya Bang ya. Betul. Nah, kemudian penghasilan tersebut PPh finalnya disetor sendiri oleh anggota. Gitu ya. Nah, penghasilan PHTB khusus untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya Bang ya. Properti ya. Ya, Nah, properti ya, saya sering sebutnya properti gitu ya. Penjualan properti yang 2,5% itu Kak, itu harus disetor sendiri oleh anggota dan menjadi pelunasan PPh-nya anggota. Oke. Nah, bagaimana kalau ada anggota yang subjek pajak luar negeri masih perlakuannya sama dengan yang tidak final, yaitu dikenakan objek PPh pasal 26. Oke. Sudah lengkap Gitu. Bang. Nah, catatannya nih Kak, biar kawan pajak nggak salah nih. Jadi terkait tentang kontribusi anggota, final dan tidak final tadi PPh-nya itu bukan objek pemotongan atau pemungutan PPh oleh KSO. Oke. Jadi KSO yang ada di Jogja tadi kita contohkan, jangan pungut, jangan potong terkait kontribusi ini, gitu ya. Itu. Ya, jelas sekali Bang. Kalau terkait dengan penjelasan lebih lanjut laba dan ruginya gimana Bang? Nah, tadi sudah jelasin tentang biayanya Kak ya. Iya, tentang biaya. Ketika ada penjualan atau penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang memang boleh dibebankan 3M, maka kita sering sebutnya adalah ada laba. Iya, Ya. atau rugi mungkin ya Bang ya. Atau bisa juga rugi ya kalau Iya. memang kondisinya seperti itu. Nah, penghasilan kena pajak dikurangi PPh final dan tidak final adalah bagian atau sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini KSO boleh membagikan kepada anggota sesuai dengan proporsional bagian yang ada di kontrak. Nah, atas SHU ya, kalau kita di peraturan ini disebutnya sisa hasil usaha, berarti SHU KSO kalau untuk subjek pajak dalam negeri, kemudian BUT, itu dia bukan objek PPh. Contoh paling gampang subjek pajak dalam negeri itu PT, CV, yayasan apapun namanya, badan ataupun OP, gitu ya, yang ada di dalam negeri, itu dia bukan objek pajak. Bukan objek pajak berarti silakan dimasukkan di dalam lampiran SPT penghasilan non objek PPh. Contohnya apa sih yang bahasa non objek itu kan banyak tuh Kak. Misalnya penghasilan bagian laba dari firma CV, kan ada tuh. Nah, sama itu. Tapi kita sebutnya adalah KSO. SHU KSO itu adalah bagian ada di situ. Nah, kecuali BUT wajib dipotong PPh 26 jika tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Kawan pajak semuanya khusus bagi BUT ya Bang ya. BUT. Dia harus menginvestasikan kembali di Indonesia. Oke. Kalau nggak diinvestasikan harus dipotong 26. Iya, benar. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika tadi kita kasih contoh ada anggota yang dari luar negeri, SPRN. Iya benar. Maka dia menjadi objek PPh. Gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan laba. Nah, bagaimana kalau bisa jadi rugi? Yang itu tadi kakak bilang kan, bagaimana kalau rugi? Nah, kawan pajak memang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi nih secara nyata memang KSO ini rugi. Maka rugi ini dapat dikompensasikan nggak? Ini udah diatur jelas, berarti boleh. Jadi tidak usah lagi ragu-ragu bahwa kalau KSO kondisinya adalah tidak baik jadi minus, dia rugi, silakan dikompensasikan. Rugi KSO sama dengan kompensasi bagi KSO. Ada KSO itu yang jalannya nggak cuma setahun, nggak bisa jalan 3 tahun, 4 tahun, sesuai dengan perjanjian mereka yang lakukan. Kerjaannya dasarnya belum bangun gedung tinggi, nggak mungkin setahun selesai, gitu ya kan? Bisa jadi sama dengan sampai penjualannya bisa sampai 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Nah, silakan dikompensasikan. Rugi KSO adalah kompensasi KSO. Ruginya anggota KSO adalah kompensasinya anggota. Nggak boleh campur aduk. Berarti harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Kalau KSO yang rugi, maka kompennya ke KSO. Betul. Kalau anggota, kompen untuk yang anggotanya ya. Betul. Ini udah jelas sekali kalau sekarang. Ini anggota, ini KSO. Untuk yang KSO wajib NPWP. Iya. Nah, tapi ada catatan nih. Apabila
KSO juga sudah bubar pun tidak boleh rugi KSO ini dibawa atau dikompensasikan ke anggota. Oke. Tidak boleh. Ketika KSO bubar Masing-masing tidak berarti boleh. ya Bang ya. Iya. Ya. Nah, catatan Kak untuk penerapan PPh bagi KSO yang wajib ini adalah KSO dan anggota wajib melunasi dan melaporkan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini perlu dicatat kawan pajak semua. Ada kewajiban pelaporan PPh-nya juga ya Bang Ya. ya. Nah, kalau tadi sudah PPN sudah ya Bang, PPN sudah, kemudian PPh sudah, mungkin perlu dijelaskan juga nih terkait dengan pemotongan ataupun pemungutan PPh-nya bagaimana nih Bang? Contoh nih ya, Mm-mm. ini kan pajak juga ada nih contohnya di PMK, lampiran PMK 79, Ya. nanti silakan di download di pajak.id yang resmi ya. Hati-hati karena semakin marah ada penipuan nih Kak, kita ingatkan juga nih hati-hati mengatasnamakan DJP padahal dia bukan. Pastikan pajak.go.id. Kalau di luar itu jangan dihiraukan. Nah, di dalam lampiran PMK ini kita ambil contoh misalnya, ada yang tanya nggak Kak? Ada. Tapi mungkin bisa disambung Ini dulu Bang. saya sambung dulu ya, Iya. kita jawab ya pertanyaannya. Nah, sebagai contoh, misalnya PTN dan PTN membentuk sebuah KSO yang bergerak di bidang perdagangan retail pada bulan Januari 2025. Nah, KSO MN telah mendaftarkan diri, mendapatkan NPWP, kemudian sudah mengukuhkan juga sebagai PKP pada Januari 2025. Dalam kegiatan usaha diketahui bahwa pada bulan Januari PTN memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel yang akan digunakan sebagai operasional selama 4 tahun dengan nilai yang disepakati sebesar 60 miliar. Nah, truk engkel tersebut memiliki beban penyusutan secara fiskal setiap tahunnya adalah 15 miliar, berarti 4 tahun ya. Iya. Kemudian pada bulan Januari 2025 si anggota yang satunya PTN itu memberikan kontribusi berupa barang dagangan. Jadi KSO itu tidak melulu tentang uang. Si M atau si N ini menyerahkan uang, bukan. Bisa jadi ini mereka bekerja sama karena ada bagian spesialisasinya. Yang satunya punya barang dagangannya bagus, yang satunya punya jalur distribusi yang bagus. Mereka bekerja sama Kak, membentuk sebuah KSO. Nah, itu bisa disepakati dalam perjanjian mereka. KSO ini adalah barangnya dinilai seharga 12 miliar. Nah, barang tersebut ada nilai HPP-nya 10 miliar. Pada tahun 2025 tidak terdapat penjualan yang dilakukan oleh KSO. Jualannya baru di tahun 2026 nih. Misalnya memperoleh penghasilan sebesar 75 miliar yang berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah 20 miliar yang telah dipungut oleh pemerintah karena pemerintah adalah instansi Pemerintah adalah pemungut gitu ya. Kemudian ada penghasilan pasal 22 yang juga sudah dipungut oleh instansi pemerintah 1,5%. Maka di dalam kasus ini si KSO itu dipungut oleh instansi pemerintah sebesar 20 miliar gitu ya. Kemudian PPh dua-duanya sebesar 1,5% kali 20 miliar yaitu 300 juta. Kita nggak mencontohkan berapa PPN-nya, kan tadi sudah saya kasih contoh ya PPh-nya. Nah, kemudian ada biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 3M tadi ya, yang 3M itu ada biayanya sebesar 63 miliar 750 juta. Maka biaya tersebut terdiri dari banyaknya, ada sewa ruko dan sebagainya. Maka atas penghasilan tadi yang diperoleh sebesar 75 miliar silakan dikurangi biaya sebesar 63 miliar. Maka ketemulah berapa labanya, 11 miliar dikalikan dengan PPh yang berlaku saat itu, yaitu tarifnya 22%. Karena KSO adalah badan. Jadi tidak ada KSO OP. Yang ada anggotanya KSO. Gitu ya. Sudah dipisahkan dari Sudah jelas sekarang fix seperti ini. Nah, kemudian apa saja yang bisa terhutang? Misalnya tadi saya kasih contoh 63 miliar itu ada biaya sewa rukonya. Maka tentu kalau sewa ruko seperti kawan baca sekalian ketahui ada PPh final, ya kan? PPh finalnya berapa? 10% atas sewa tanah dan bangunan. Kemudian misalnya ada juga biaya yang lain-lainnya. Bisa tadi kawan pajak
lebih jelasnya dicek di dalam lampiran PMK 79 ini secara langsung. Oke Kak, mungkin kita bisa ke ini dulu. Ke pertanyaan apa ya, dulu ya? Ini ada pertanyaan dari kawan pajak kita. Siapa ini? Adorable Eva Rahmawati nih. Selamat pagi Bapak. Pertanyaannya, kalau KSO-nya properti, yang pertama anggota kita asumsi A ya Bang ya. A, anggota menyerahkan barang berupa tanah ke KSO, apakah harus menerbitkan PPN? Nilainya atas dasar apa? Hanya PPN sajakah tanpa PPh pengalihan? Coba itu dulu Bang pertanyaannya. Ada dua sih. Terus? Yang kedua, anggota B, kalau tadi A ya Bang ya, yang B sebagai developer tidak menyerahkan apa-apa karena kegiatan KSO-nya sendiri dikerjakan oleh anggota B, tapi bukan sebagai kontraktor karena ada subkon pihak ketiga. Pajak apa yang kena untuk transaksi ini? Kira-kira seperti itu Bang. Oke, jadi ini kita tadi sudah sempat kasih contoh tentang yang PPN nih Bang. Ya, yang menyerahkan tanah ya. Iya. Yang satunya yang bangun gedungnya, yang satunya menyerahkan tanah. Oke. Jadi kita kembali lagi tentang PPN. Tadi saya kasih contoh di dalam PMK ini ada si A itu menyerahkan tanah dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian KSO. Kontribusinya adalah 200 miliar. Si L itu adalah memberikan jasa konstruksinya, gitu ya, 100 miliar. Maka ketika gedung ini sudah terbangun dan sudah melakukan penjualan, artinya sudah laku nih Kak ya, KSO dapat penghasilan, dapat pembeli gitu ya, dapat pelanggan, namanya kita sebut pelanggan di PMK ini, maka anggota yang menyerahkan tanah kepada KSO itu cara menghitungnya adalah seperti ini. Si PTK wajib membuat faktur pajak dengan tarif PPN sebesar 12%. Tadi saya kasih contoh tahun 2025 di PMK ini. Nah, dasar pengenaan pajaknya berapa yang kita masukkan ke dalam fakturnya? Yaitu 2/10 dikali 200 miliar. Ketemunya adalah 40 miliar. Maka dari DPP sebesar 40 miliar dikalikan dengan tarif PPN saat itu Kak. Iya. Udah jelas ya di sini ya. Itu untuk yang tanahnya. Untuk yang konstruksinya misalnya sudah dinilai 100 miliar, maka ketika sudah jual, ini sudah jual nih Kak, sudah terima penghasilan ya Kak ya. Maka yang sudah disepakati 100 miliar tadi harus dibuatkan faktur pajak oleh PTB atas jasa konstruksinya dengan cara menghitung DPP-nya adalah 2/10 dikali 100 miliar. Ketemulah 20 miliar, kemudian dikalikan tarif PPN pada saat itu. Itu kayak nah. Ini tadi sudah terjawab ya pertanyaannya Pak tadi ya. Ini kita sambung juga dengan PPh-nya. Karena apa? Karena tentang konstruksi ini juga diperlakukan secara jelas di dalam PMK ini. Tentang PPh yang bagi KSO yang wajib Kak. Tadi kan saya belum selesai habiskan yang wajib nih ya. Iya. Yang wajib KSO yang sudah ber-NPWP dan sudah PKP itu perlakuan PPh-nya kalau untuk KSO yang non konstruksi. Bagi KSO yang non konstruksi nih ya, transaksi yang dilakukan KSO wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Kemudian pembayaran atau penyetoran sendiri PPh-nya. Nah, pajak outputnya itu merupakan kredit pajak bagi KSO Kak. Untuk yang PPh tidak final. Nah, pelunasan PPh bersifat final bagi KSO. Jadi kalau KSO non konstruksi dia wajib melakukan pemotongan ataupun pemungutan PPh. Contoh bertransaksi dengan jasa, misalnya baik itu membeli jasa atau menjual jasa, maka dia harus memotong kalau memang dia membeli jasa. Kalau dia menjual jasa, berarti dia dipotong. Dan kalau dia dipotong, berarti kredit pajak bagi si KSO tersebut untuk menentukan PPh terutang tahunannya. Nah, bagaimana dengan KSO yang konstruksi tadi terkait dengan yang jual kondominium tadi, maka
menggunakan tarif PPh final tertinggi dari anggota KSO. Contoh nih, si B tadi sertifikasinya adalah yang pakai yang 2% atau yang 1, berapa persen gitu ya, sesuai tarif ininya, tarif jasa sosial ya. Ada level-levelnya Kak. Iya. Cuma saya akan ya harus baca lagi ya untuk yang tarif-tarifnya. Misalnya katakan yang tertinggi dia pakai yang 4%. Maka itu juga harus diterapkan ke KSO-nya. Gitu ya. Jadi silahkan sebelum membentuk KSO ya dipertimbangkan terlebih dahulu nih berapa tarifmu, gitu ya. Kamu levelnya yang mana? Kecil, menengah, atau jangan nggak punya sertifikatnya, karena yang paling tinggi, gitu ya. Nah itu juga berlaku bagi KSO-nya. Oke, berarti ini udah menjawab semua ya Bang ya, dari sisi PPN, kemudian dari sisi PPh ya Bang. Nah, termasuk tadi yang pemotongan dan pemungutan udah Abang bahas juga. Iya, betul. Nah, kalau gitu kita lanjut ke yang bagi KSO yang melakukan penyerahan tanah dan bangunan, Bang. Ini tadi ya, yang jualan kondominium tadi ya. Iya, benar. Jadi kawan pajak, teman-teman yang hadir di IG Live kita hari ini, kalau KSO itu dia jual tanah atau bangunan, pertanyaan pasti bagaimana nanti validasinya, gitu ya? Iya. Ada kaitannya validasi SSP-nya gitu ya betul. Bang ya. Bagaimana untuk syarat-syarat balik nama sertifikatnya nanti? Iya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalau KSO ada yang menjual tanah atau bangunan, maka validasi SSP ini dilakukan oleh KSU. Kalau tadi saya kasih contoh bikin KSU-nya di Jogja, Iya. validasilah SSP-nya ke Jogja. KPP Jogja gitu ya Bang ya. Ya. Nah, balik nama sertifikat di agraria itu wajib melampirkan yang pertama adalah surat keterangan validasi. Jadi di agraria nggak akan bisa balik nama kalau nggak ada hasil validasi tadi. Kemudian yang kedua ada kopi perjanjian KSO atau akte pendirian. Untuk contohnya bisa dibaca sendiri ya Kak ya. Iya. Contoh tentang penjualan PHTB ini silakan kawan pajak nanti cek di lampiran PMK. Contohnya lengkap sekali nih kawan pajak semua lengkap, nanti bisa dibaca. Kemudian Bang, mungkin saya ke pertanyaan dulu nih ya Bang ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari kawan pajak Franz Vinci. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini Bang, KSO yang mau mengajukan PKP, apakah alamat PKP harus mengikuti salah satu alamat anggota atau alamat proyek KSO itu berada? Mungkin kawan pajak ini terlewat nih Bang, pada saat Abang menjelaskan. Bisa diulangi lagi Bang? Oke, saya ulangi kawan pajak. Jadi terkait kedudukan di mana KSO itu harus mendaftarkan diri, itu kita lihat ada 2. Yang pertama adalah tentang perjanjian atau kontrak KSO tadi ya. Jadi kontrak KSO pasti disebutkan KSO ini didirikan di mana, kemudian di surat penunjukan KSO. Misalnya kalau di dalam perjanjian itu tidak ada, udah bikin perjanjian nggak menentukan nih Kak tempat kedudukannya di mana, maka silakan KSO yang sudah didirikan tadi membuat surat penunjukan KSO-nya, gitu ya. Jadi tempat kedudukannya harus ada di perjanjian kerjasama ya. Dicatat ya kawan pajak semua ya. Tergantung dari perjanjiannya ya Bang, di mana KSO itu berada kedudukannya, lokasinya. Nah kalau pertanyaan lanjutannya Bang ini ada jika tanah itu milik anggota KSO. Jika tanahnya milik anggota KSO, tetapi KSO hanya melakukan penjualan saja. Tanah milik anggota, KSO tugasnya melakukan penjualan. Apakah nantinya anggota harus menerbitkan faktur pajak ke KSO? Dimana kan dalam hal ini bukan milik KSO, tanahnya milik anggota nih Bang. Mungkin ini case ya Bang ya, kasus ini. Maksudnya gimana? Kan sama tuh, kayak tadi. Anggota punya tanah, yang jual KSO-nya. Iya sama, yang jual KSO ini. Mungkin pertanyaan ini jawabannya ada di lampiran Pak? Sama? Atau gini, maksudnya nanti silakan kalau masih online ya. Apakah yang dimaksud adalah jualan non BKP mungkin? Nah itu nggak di. Kalau kita kasih contoh jualan BKT ya kawan pajak ya. Jadi kita nggak membahas tentang apakah barang ini BKP atau non BKP ya, tapi kita kasih contoh adalah yang jual barang BKP, barang kena pajak. Nanti kita di episode yang lain lah kalau kita mau menentukan ini BKP atau bukan, gitu ya. Beda pembahasan. Beda. Nanti kalau ada pertanyaan aku jualan, aku punya usaha, punya manajer gak uang gitu ya. Kakak punya distribusinya mungkin di banyak cabang sampai pelosok-pelosok nih, kakak yang jualin. Nah beda, kita jualan barang yang non BKP dong, gitu ya. Beda. Kita akan bahas tentang itu.
Oke, saya rasa itu juga Bang. Yang ketiga pertanyaan masih terkait dengan yang kedua, mungkin di skip dulu. Ya. Selanjutnya kita membahas, kalau tadi Abang sudah panjang lebar mengulas terkait dengan kewajiban KSO bagi yang wajib NPWP tadi ya Bang. Ya, Perlakuannya tuh dari sisi PPN, PPH, pemotongan maupun yang menjual PHTB tadi ya Bang ya, penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan. Nah, gimana kalau terkait dengan KSO yang tidak wajib NPWP, Bang? Nah, ini jenis yang kedua nih, ya gitu Iya. ya. Jenis yang kedua itu KSO yang tidak wajib ber-NPWP dan tidak wajib ber-PKP, gitu ya. Kapankah KSO seperti ini boleh diperlakukan? Itu berarti KSO yang tidak memenuhi 3 kriteria yang tadi saya jelaskan di depan, Pak. Yang pertama, KSO tidak melakukan penyerahan barang atau jasa. Yang kedua, KSO tidak mengeluarkan biaya atau pembayaran penghasilan kepada pihak lain. Yang ketiga, KSO tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Sehingga kewajiban perpajakan itu ada di masing-masing anggota. Oh, begitu. Jadi ini hanya sarana koordinasi. Iya, benar Bang. Berarti di anggotanya lah itu kewajibannya tadi ya Bang ya? Betul. Konsekuensinya tidak wajib daftar NPWP berarti ya Bang? Nggak usah daftar NPWP dan PKP. Karena kewajiban hanya ada di masing-masing anggota. Kalau ternyata Kak, setelah kita mungkin ya karena kan kita tugasnya adalah mengawasi kewajiban nih gitu ya. Apakah sudah patuh, kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bilangnya hanya koordinasi nih gitu misalnya. Ternyata ketika kita cek di lapangan atau berdasarkan data-data yang kita terima, ternyata mereka tidak hanya koordinasi. Berarti harus wajib NPWP itu bisa kita tentukan berikan secara jabatan karena tadi ada maksimal 1 bulan. 1 bulan setelah melakukan kegiatan 3 kriteria gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, biar kalian pajak bisa membedakan mana yang wajib NPWP mana yang tidak. Contoh, yang tidak wajib adalah misalnya PTH, dia buka lowongan untuk melakukan pekerjaan engineering. Kemudian untuk memperoleh pekerjaan tersebut, ada PTI dan PTJ membuat KSO dengan nama KSO IJ yang digunakan hanya sebagai alat koordinasi. Selanjutnya, PTI dan PTJ melakukan pekerjaan sesuai bagiannya masing-masing. Misalnya nih, yang I ini dia bisa untuk bagian elektroniknya gitu ya, elektrikalnya. Kemudian yang J itu dia ahlinya bagian sipilnya gitu ya. Mereka mengerjakan di masing-masing nih, gitu ya, di bagian masing-masing. Mungkin yang ini di kiri, yang di kanan. Mereka hanya berkoordinasi supaya nggak bertabrakan gitu ya, berkoordinasi. Ayo kita bikin KSO biar nggak tabrakan nih, gitu ya. Nah, maka berdasarkan hal tersebut di atas, KSO kerjasama tadi, walaupun sudah ada kontraknya, sudah ada perjanjian kerjasamanya, dia tidak wajib membuat NPWP. KSO ini ada, tapi nggak punya NPWP, gitu loh. Karena si I dia kerjakan kiri, si J kerjakan yang kanan. Masing-masing gitu ya. Masing-masing, ya. Nah, si I ketika menagih pun, ya nagih sendiri ke PT tadi. Si J ketika menagih pekerjaan juga nagih sendiri. Gitu ya. Tidak ada yang tercampur di sini. Ternyata setelah kita teliti ke kegiatan tersebut, ternyata ada misalnya biaya yang gabungan nih Kak. Nah itu gimana Bang? Berarti wajib dengan NPWP dong, karena kriterianya terpenuhi. Iya. Contoh biaya yang gabungan misalnya, ternyata mereka kirim barangnya barengan nih misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya orangnya yang bekerja di sana juga orang yang sama, nah, itu berarti kan bekerja sama. Artinya bekerja sama menjadi satu entitas. Nah itu ya. Tapi kalau sendiri-sendiri, ini karyawannya di sini, ini karyawannya juga beda-beda, aman gitu ya, nggak usah pakai NPWP. Nah, kaitannya Kak sekarang terkait tadi kita bahas ada PPN, PPN-nya bagaimana sih? Nah, kalau yang KSO ini gitu ya. Kalau yang tidak wajib NPWP bagi KSO tadi kan maka pemenuhan kewajiban perpajakannya ada di anggotanya. Masing-masing. Nah, anggotanya ini bagaimana Bang perlakuan PPN dan PPNBM-nya, kemudian dengan PPH-nya juga gimana Bang? Nah tentunya kawan pajak sekalian, ini kan kewajiban kembali nih ke masing-masing anggota. Ya kita cek dulu, kita bahas tentang PPN nih. Kalau memang si anggota non PKP maka ya nggak ada wajib PPN. Tapi bagi anggota yang PKP maka dia wajib membuat faktur pajak atas penyerahan PKP atau JKP. Tadi yang saya kasih contoh, misalnya yang J ini elektrikalnya,
dia PKP, maka dia setiap nagih nih ke PT tadi, pabrik tadi misalnya, atau industri apa gitu ya, wajib membuat faktur pajak. Nah si J dia non PKP, dia bagian sipilnya misalnya non PKP, maka si J ketika nagih nggak pakai faktur, ya masing-masing nih sudah sendiri. Nah saat terutangnya, DPP-nya, faktur pajaknya, pengkreditan pajak masukannya, pelaporan SPT-nya, semuanya mengikuti ketentuan umum BPN. Baik. Gitu ya. Kan sini sendiri-sendiri nih. Iya benar Bang. Kertas perjanjian hanya sebagai alat koordinasi supaya nggak bertabrakan, gitu ya. Kamu ini jangan ngambil pekerjaanku, kamu juga jangan ngambil. Nah seperti itu kan. Nah kalau PPh-nya Bang gimana? Nah, sekarang PPh-nya nih kawan pajak untuk KSO yang non NPWP ini, yang pertama yaitu penghasilan dalam rangka kegiatan KSO dihitung, diperhitungkan, dibayar, dilaporkan oleh anggota sesuai proporsi kesepakatan dalam perjanjian KSO. Jelas kawan pajak semua ya. Jelas sekali. Tadi saya kasih contoh jalur kiri dan kanan. Ini dalam satu kotak area ada perjanjian KSO-nya. Kamu kerjakan kiri, kamu kerjakan kanan. Ini sudah ada proporsionalnya, sudah jelas sendiri-sendiri. Tidak ada yang tercampur di sini. Nggak ada karyawannya yang satu orang duduk mengerjakan dua pekerjaan, ini nggak ada. Tidak ada lagi tentang bahan ataupun alat yang digunakan bersama, nggak ada. Gitu ya, sendiri-sendiri nih, gitu ya. Itu sesuai proporsional yang ada dalam perjanjian KSO. Nah yang kedua, pemotongan atau pemungutannya nih Kak. Pemotongan atau pemungutannya itu dilaksanakan masing-masing anggota, kemudian melaporkan penghasilan yang telah dipotong atau dipungut, dibayar sendiri sesuai ketentuan yang ada. Oke, baik tadi. Jelas saya? Iya Bang. Jadi pertama dilaksanakan masing-masing anggota. Iya. Yang sudah dilaksanakan masing-masing anggota ini tadi melaporkan penghasilan yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri itu sesuai ketentuan. Karena sendiri-sendiri. Besarnya pajaknya sesuai proporsinya ya Bang ya. Kalau kita ngomongin bahasa manusia mungkin enggak ya. Jadi kalau KSO yang wajib, KSO yang menikah gitu ya. Kalau KSO yang enggak wajib berarti yang enggak menikah, hanya apa namanya ini, bersahabat, berteman gitu aja gitulah ya. Tidak bersatu. Masing-masing dan bergabung gitu ya Bang ya. Nah, ini lengkap sekali nih Bang. Ada dua pertanyaan lagi nih Bang dari kawan pajak. Yang pertama dari Roy Ganteng Ananta. Wah keren nih. Salah terbaik. Roy Gantangan Ananta. Baik. Pertanyaannya gini Bang. Bagaimana perlakuan pajak jasa konsultan dengan perusahaan non PKP? Oh mungkin ini di luar dari tema kita kali ini kawan pajak semua. Kebetulan kita membahas PMK 79 terkait dengan perlakuan pajak bagi KSO. Nah ini yang ditanyakan pajak jasa konsultan dan dengan perusahaan non PKP. Nantikan di episode berikutnya, insya Allah kapan waktu kita akan membahas terkait dengan perusahaan non PKP dan jasa konsultan. Jadi kalau kali ini kawan pajak semua khusus kita terkait dengan KSO ya Bang ya. Iya. Kemudian ada satu lagi, ini agak umum pertanyaan dari Rizky 2026. Bagaimana cara daftar NPWP Kakak? Gampang sekali ya, ini kalau dijawab lah Kak biar jadi kawan pajak semua, untuk daftar NPWP sekarang sudah gampang dan sangat mudah. Kawan pajak bisa secara online ya Bang ya. Di mana di pajak.go.id atau di irek.pajak.go.id. Nanti kawan pajak tinggal masukkan data-data sesuai dengan KTP. Yang mana kalau nomor induk KTP kawan pajak semua tervalidasi dengan data Dukcapil, langsung bisa diterbitkan NPWP-nya. Begitu kawan pajak semua. Oke Bang, mungkin bisa ditambahin Bang ketentuan peralihan terkait dengan PMK 79 ini gimana Bang? Oke, jadi karena sudah nggak ada yang tanya ya. Iya, sudah nggak ada yang tanya. Kita juga sudah nggak terasa nih, hampir 1 jam di live IG kita episode kali ini kawan pajak. Di bagian terakhir di dalam PMK 79 ini ada namanya ketentuan peralihan. Di mana ketentuan peralihan ini mengatur KSO yang sudah memiliki NPWP sebelum 18 Oktober 2024, saya tadi katakan adalah sebelum berlakunya PMK ini, dan memenuhi 3 kriteria yang tadi saya katakan ya, 3 kriteria itu dicatat nanti kawan pajak ya. 3 kriteria. Kalau lupa bisa nanti rekaman IG live ini diputar kembali oleh kawan pajak ya di IG resmi kami. Wajib mengajukan pemindahan tempat terdaftar jika tempat sebelumnya tidak sesuai.
Ya. Tidak sesuai dengan lokasi di perjanjian gitu ya. Jadi banyak sekali kasus nih Kak, pendaftaran NPWP itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam kontrak. Misalnya dia bikin pekerjaannya ada di Solo. Kalau gini nih biasanya pekerjaan jalan ini, jalan tol atau jalan raya gitu ya. Dia berdasarkan dengan tempat-tempat yang lain nih. Ada yang satu terdaftar di KPP Pratama A, kemudian nanti geser sedikit sudah lewat perbatasan, terdaftar di KPP Pratama B gitu Kak. Jadi banyak nih gitu ya. Maka harus memindahkan tempat terdaftar, gitu ya. Harus memindahkan tempat terdaftarnya. Kemudian yang kedua, harus mengajukan PKP jika memenuhi kriteria PKP sesuai PMK ini. 1. Jualannya lebih dari 4,8. Yang kedua, salah satu anggota adalah PKP. Syaratnya PKP tadi ya. Jadi kalau ternyata belum PKP dan anggotanya ada yang PKP, harus segera KSO ini mendaftarkan diri sebagai PKP. Ya. Kemudian yang ketiga, harus memungut PPN sejak masa pajak November 2024 setelah dikukuhkan. Ya. Harus memungut PPN sejak masa pajak November 2024 setelah dikukuhkan. Kalau enggak nanti kita akan bertindak, ya. Jadi ini sebagai warning kawan pajak sekalian, kalau oh iya aku belum, silakan segera daftarkan diri sebagai PKP. Kemudian yang kedua, silakan lakukan pemungutan PPN sejak masa pajak November 2024. Kan belum selesai nih November nih. Sekarang masih Desember nih, kan masih bisa tuh, ya. Kita ingatkan kawan pajak untuk segera melaksanakannya. Kemudian yang keempat, memotong atau memungut PPh sejak masa pajak Januari 2025. Ya. Nih kawan pajak ya. Memotong atau memungut PPh sejak masa pajak Januari 2025. Kemudian yang kelima, memperhitungkan, membayar, melaporkan PPh sejak tahun pajak 2025. Itu bagi yang memenuhi 3 kriteria KSO wajib NPWP dan dia sudah ber-NPWP sebelum PMK ini. Jadi yang harus dilakukan ya, ada 5. Nah, kemudian yang satunya lagi nih Kak, di keterangan peralihan juga sudah diatur. Bagi KSO sudah memiliki NPWP sebelum 2024 dan dia tidak memenuhi 3 kriteria. Ini yang tidak memenuhi memenuhi kriteria. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, wajib mengajukan penghapusan NPWP. Kemudian yang kedua, wajib mengajukan pencabutan PKP. Jika KSO adalah PKP. Jadi pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, ada KSO yang sudah ber-NPWP dan sudah ber-PKP, ternyata menyalahi kriteria yang diatur di dalam PMK ini, segera dihapus NPWP dan dicabut PKP. Ya. Ini karena sudah jelas, sudah bukan lagi sebuah yang abu-abu, mana KSO yang wajib NPWP, mana KSO yang tidak wajib NPWP. Gitu Kak. Baik, lengkap sekali nih kawan pajak semua. Terima kasih ya Bang Togar terkait dengan pembahasan kita PMK 79 2024. Semoga nih Bang kawan pajak semua sudah tercerahkan, yang dulunya abu-abu menjadi terang Bang. Amin. Ya. Dengan pembahasan dengan narasumber kita yang sangat berkompeten nih, ya Bang Togar ya. Sudah lengkap sekali. Nah, kalau kawan pajak masih ada yang kurang, nanti tinggal dibaca ya Bang ya. Tinggal dibaca saja PMK 79 berikut dengan contoh-contoh kasusnya. Nanti tinggal lebih detailnya lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Togar sebagai narasumber yang telah berbagi terkait dengan PMK 79 2024. Bagi kawan pajak yang masih penasaran dan masih perlu untuk mempelajari terkait dengan peraturan ini, silahkan baca peraturan lebih lanjutnya bersama dengan lampiran-lampirannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk memperoleh informasi terbaru terkait perpajakan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.